Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman tim Ngobrol Channel. Selamat berjumpa lagi dalam podcast politik, ya, nama podcast politik. Dan kebetulan pada siang hari ini di studio hadir Mas yang dulu kita sering lihat gambar-gambarnya itu gitu-gitu itu loh, di pinggir jalan itu di kota Jogja. Baik, beliau adalah Mas Solihul Hadi yang kebetulan menjabat sebagai apa, Mas? Ketua DPC PKB Kota Yogyakarta. Yo, Ketua DPC PKB Kota Yogyakarta. Dari kemarin itu terpilih lagi ya, manggilnya? Iya. Jadi anggota dewan ya? Iya, ini sekarang baru ya, saat ini. Sekarang ini. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ada yang menarik kenapa saya mengundang Mas Solihul Hadi di podcast kita kali ini. Begini ceritanya. Ini hampir 25 tahun loh PKB itu gak punya kursi di DPRD Kota Jogja. Betul ya, Mas? Iya. Betul ya? Ya, tepatnya 20 tahun. 20 tahun ya? 20 Persis tahun. 20 tahun itu. Belum, kursinya sekarang malah dapat berapa, Mas? Dapat 2. 2 kursi di Kota Jogja PKB. Ngalah ke partai sebelah, tumbang partai sebelah. 2 kursi, kursinya diambil dari oleh PKB. Nah, yang menurut saya menjadi sangat menarik adalah apa strateginya Mas Solihul Hadi itu ketika mendapatkan 2 kursi itu. Kan kita tahu bahwa pemilihan pileg kita pada yang kemarin ini tanda petik ya, Mas, penuh dengan dinamika, penuh dengan satu fenomena baru. Nah, sebetulnya saya mau tanya Mas Solihul Hadi, PKB itu menerapkan ya strategi apa, Mas, untuk bisa mendapatkan 13.500 ya? Suaranya, mau nggak, Mas? Silakan. Ya. Terima kasih. Jadi yang pertama begini, Mas Dwi, saya sendiri memang saat ini sebagai Ketua DPC PKB Kota Yogyakarta. Di luar itu saya kebetulan diamanahkan menjadi Ketua Karang Taruna Kota Yogyakarta. Oh, Ketua Karang Taruna. Ya, dan di NU saya menjadi Kasat Korcap Banser Kota Yogyakarta. Komandannya Banser sak kota istilahnya. Dilalahnya. Jadi masing-masing jabatan ini ya pas juga kehidupan saya ini kayak selo-selone mungkin ya. Jadi ada beberapa hal memang kenapa sampai pada hari ini kita ya alhamdulillah mendapat apresiasi dari banyak pihak dan juga para kiai dan juga senior-senior kami, bahkan sampai dengan tingkat DPP pun memberi apresiasi karena selama 20 tahun PKB ini anggota legislatifnya di Kota Yogyakarta kosong. Selalu absen, nggak ada istilahnya PKB masuk parlemen di Kota Yogyakarta. Ya memang ada beberapa hal. Yang pertama tentu ini tidak lepas dari perjuangan panjang. 20 tahun itu perjuangan yang sangat panjang dan tentu bagian dari perjuangan teman-teman kami juga yang dulu pengurus-pengurus lama yang sudah menata sedemikian rupa sampai dengan proses itu kami masuk. Namun yang bisa dikatakan mungkin tinggal masuk saja dalam proses ini. Nah, itu yang pertama. Jadi tetap bahwa andil dari senior-senior kami itu juga memiliki andil yang cukup besar juga. Jadi dari satu sisi itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan support. Support ini tentu kalau berbicara tentang politik tidak lepas dari ya tentu finansial ya, program dan lain sebagainya. Kami juga disupport, artinya beberapa kegiatan, bentuknya kegiatan itu beberapa tahun terakhir ini dari provinsi, dari PKB provinsi, DPW itu juga memberi support kepada kami di beberapa titik untuk pertemuan, juga termasuk dalam hal ini anggota DPR RI kami, Bapak Haji Sukamto juga memberi support juga kaitannya dengan resesnya diturunkan di kota. Itu kan ketika dikonversikan dalam bentuk nominal kan juga lumayan. Kalau kita konversikan murni seperti itu. Nah itu kemudian yang berikutnya saya itu kan ini Mas Dwi, saya itu pertama dilantik tahun 2018 akhir. 2018 saya dilantik, pada waktu itu kita langsung diminta untuk ayo daftar kabeh. Saya ditekan, ya biasa politik kan penetrasinya juga kuat kan gitu ya. Untuk bisa membentuk caleg di kota ini full.
Waktu itu ya nun sewu saya itu sebenarnya ditarik salah satu partai gitu pada waktu itu ya. Di luar PKB Di ya. luar PKB. Sebelum saya kemudian diminta bergabung mengurusi PKB. Waktu itu sudah saya diminta bergabung dan dipastikan bahwa 2019 saya itu sudah duduk di legislatif. Tapi dengan tidak partai itu partai ya. yang lain. Partai yang lain itu disiapkan semuanya Mas Dwi. Oh iya loh. Beserta dengan kebutuhan amunisinya itu Oleh disediakan. partai yang lain itu disediakan itu. Iya, disediakan itu pada waktu itu. Jadi Mas Solihul sudah tidak pokoknya tinggal melenggang gitu. Iya, ya tetap saya mengeluarkan kos ya, cuman Ya. kan mungkin hanya untuk transportasi saya Ya, saja, ya. untuk kebutuhan politik, kampanye politik itu sudah disiapkan. Oleh partai itu ya. Oleh partai itu, oleh salah satu partai ya. Karena memang pada waktu itu kegiatan saya di kepemudaan selalu disupport tuh. Kurangnya berapa, kurangnya apa, kita bantu Mas Solihul. Nah, terakhir Mas Solihul mau maju legislatif, berani enggak? Waktu itu langsung saya jawab itu sama ketua DPC-nya. Oh, siap Mas, saya berani. Cuman saya ini nggak punya uang, saya bilang. Oke. Yes. Kan ini harus rasionya harus seimbang ini, nggak bisa nanti tidak punya kepinginan tapi tidak punya uang kan Betul, sudah. betul. Nggak usah mikir uang, yang penting Mas Solihul mau maju, uangnya kita siapkan. Ya, tapi memang ada ininya ya, ada timbal balik kan. Saya memberi apa, saya mendapat apa. Cuman nanti Mas Solihul mengampanyekan ini. Bagi saya ya bukan saya merasa sombong ya, buat saya ya nggak terlalu sulit-sulit juga kalau hanya berkaitan dengan itu. Akhirnya singkat cerita pada waktu itu PKB memang kondisinya sudah ini ya, sudah cukup nun sewu, mungkin agak sedikit memprihatinkan pada waktu itu. Sempat ingin kemudian posisi PKB ini dibekukan pada waktu itu. Oh ya? Ya, sudah mau, karena hampir bisa dikatakan sudah tidak ada harapan lagi. Kolak gitu ya? Iya, sudah tidak ada harapan lagi. Bayangkan jaringan 20 tahun kan begitu. Nah, akhirnya pada waktu itu rapatlah para kiai-kiai ini. Kalau dari kami itu kan memang dari kalangan warga Nahdien ya Pak ya, dari Mas Dwi ya. Itu pada waktu itu ya beserta dengan pengurus PCNU-nya. Intinya di situ di Pondok Nurul Ummah itu pertama kali saya diminta untuk ngurusi PKB. Waktu itu saya masih menjawab ya karena masih labil ya kondisi ini ya, kejiwaan atau apa. Secara psikologi saya masih tertarik ini tadi. Tawaran tadi yang tawaran tanpa mengeluarkan tawaran dibiayai itu ya. Dibiayai tadi. Saya masih tertarik di situ. Saya sampaikan nih sama kiai saya, beberapa kiai itu, bahwa saya akan tetap khidmat di NU. Apapun yang terjadi saya tidak akan keluar dari track ini. Saya tetap akan on the track lah istilahnya untuk NU. Nah, cuman berkaitan dengan partai ini, untuk saya masuk ke PKB sepertinya saya belum dulu. Oh. Intinya gitu. Tapi tetap NU, hanya belum masuk partainya PKB gitu ya. Kan gitu. Apa yang lain gitu? Singkat cerita, kemudian pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kedua itu di Lukmaniyah pada waktu itu, tempatnya ikut almarhum Gus Najib yang sekarang sama Gus Naim. Di situ intinya sudah berkumpul juga itu kiai-kiai di Jogja itu, yang beberapa yang punya pondok-pondok pesantren itu. Hasil musyawarah di situ kan saya ditelepon itu. Kebetulan saya belum tidur, jam setengah 12 malam itu. Saya diminta untuk merapat ya, nggak membicarakan PKB loh ini. Saya diminta merapat. Hadir tok. Hadir ini ada rembukan kiai-kiai ngoten niku. Akhirnya saya hadir. Saya sudah melihat beberapa tokoh-tokoh PKB nih. Loh, kok ada Pak ini, saya sudah menaruh curiga ini. Wah, kayaknya ini saya coba ini masuk sini. Tapi singkatnya pada waktu itu akhirnya yang saya tidak bisa menolak itu ketika seorang kiai mengatakan demikian. Ya sudah Mas Solihul, kalau Mas Solihul tidak mau ngurusi politik NU melalui Partai Kebangkitan Bangsa di kota Yogyakarta ini, nggak apa-apa, silahkan. Sesuai dengan kehendak dan keinginannya Mas Solihul saja mau kemana. Bagi saya, ya pasti. Itu bukan sekedar bahasa, karena saya menerjemahkan itu kan lahir batin ya. Ini tekstualnya bagaimana, konteksnya. Yang saya lihat itu seperti kayak nak coro kasar itu di kampung sampai kurang ajar misalnya ya bahasanya ya ini ya. Mungkin sampai dengan konotasinya seperti itu yang saya tangkap. Sepertinya kalau saya menjawab
atau saya mengiyakan apa yang menjadi komentar beliau, lembeling kebangetan gitu ya. Sedangkan dalam ya istilahnya budaya kami warga Nahdien itu, ketika memang para kiai sudah dawuh, kecuali memang dawuh itu yang menyesatkan ya sebisa mungkin untuk diterima perintah itu. Akhirnya ya dengan berat hati dan ya sudahlah, Bismillah saja saya terima. Jadi seperti itu. Nah, kemudian sudah kita terus bentuk kepengurusan, akhir 2018 itu kita dilantik, dan 2019 April itu sudah pemilu itu. Nah, udah kita daftar, wah saya ya pontang-panting beserta dengan teman-teman itu. 40 kan jumlahnya itu ya. Bagaimana caranya ini harus terpenuhi semua dapil dan unsur perempuan 30% juga terpenuhi. Piye caranya? Ya sudah, piye caranya? Ya walaupun akhirnya juga ya urunan, tombol dan lain sebagainya ya karena memang kebutuhan politik ya, tidak lepas dari finansial kan. Akhirnya sudah lengkap ini formasinya, sudah semuanya. Waktu itu memang saya menghitung, jadi saya nulis itu Mas Dwi, saya nulis ada sekitar ya 3-4 kertas itu. Intinya PKB ki opo, masalah opo, kota piye, tipologi masyarakatnya dan lain sebagainya. Perolehan suara dan lain sebagainya. Itu sekitar 4 lembaran itu mungkin iso nak tengah 5 lembar. Jadi saya nulis kayak gini nih Mas, nulis kayak gini. Dan saya tulis itu semuanya. Semua yang berkaitan dengan keperluan dan lain sebagainya. Yang pada kesimpulan saya melihat, wah ini nggak mungkin kursi. Dalam bacaan saya, tulisan saya, nggak mungkin dapat kursi. Nggak mungkin dapat kursi 2019. Karena ya menurut saya bukan, saya mengukur dari banyak hal kan. Saya melihat nggak mungkin ada kursi. Terus iya ya ini. Akhirnya saya berembuk dengan teman-teman caleg yang saya anggap potensial itu tadi. Kumpul, saya sampaikan bahwa yang pertama teman-teman ini aduh. Sama ayah kok gimana? Sama ayah kok gimana? Sama ayah kok gimana? Nah itu terus saya sampaikan kepada teman-teman, ini kursi nggak mungkin ini kita nih di 2019. Bukan kan caleg dari 5 dapil itu yang caleg-caleg potensial dan beberapa pengurus. Pengurus itu yang dulu jalan cuma 3 orang. Saya, Dewan Suro, sama teman 2 orang lagi, Mas Jamil, sama Mas Riko, Mas Rohmat. Tapi kita punya tanggung jawab bahwa PKB harus menang. Hari ini tugas kita, kalau disepakati yang pertama saya sampaikan. Ini mau tidak mau, semua orang itu harus mendengar PKB saya sampaikan. Saya tidak peduli itu siapapun, sampai pelosok-pelosok, bahkan perlu ikan-ikan di Kali Code itu dengar yang namanya PKB. Kita ini orang yang hadir secara tiba-tiba saya sampaikan. Artinya, konstituen itu sudah menjadi milik partai-partai yang menang, yang sudah punya legislatif ini. Kita datang itu kan orang-orang sudah punya pilihannya masing-masing, saya sampaikan. Jadi, mental kita juga harus kuat. Apapun yang terjadi di lapangan, bahkan mungkin kontak fisik tidak menutup kemungkinan, semua harus bersiap dengan resikonya. Nah, dan akhirnya teman-teman ya alhamdulillah teman-teman Kang, ayo kita berjuang bareng-bareng. Terima kasih Mas Soliul. 1 jam. Nggak terasa kita hampir 1 jam kita ngobrol. Kemudian teman-teman sekalian cukup menarik apa perjuangan PKB Kota Jogja sehingga sekarang mampu mendapatkan 2 kursi. Kemudian PKB juga sekarang sudah menjaring 8 ya? Sudah 8 calon. 8 calon ya? 8 calon untuk pemimpin yang akan datang ke Kota Jogja. Dan kemudian ada analisis yang cukup menarik dari Mas Soliul tadi tentang kecenderungan pemilih-pemilih kita di Pilkada 2024. Seperti masih aja ada unsur pragmatisme, transaksional tetap yang harus tetap menjadi pemikiran bagi teman-teman yang akan atau bapak-bapak yang akan maju di Pilkada. Kemudian yang terakhir ya memang pemimpin Kota Jogja harus mampu mengatasi permasalahan Kota Jogja secara langsung. Kan gitu. Baik teman-teman sekalian, kita ketemu lagi di podcast yang akan datang. Salam gini Mas. Ini bukan kan loh Mas. Oh iya.